Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar istilah Islam atau teka-teki Islam. Lumayan daripada bengong. Kita belajar. Untuk judul akan ditemukan pada pembahasan berikut. Jadi nanti Anda akan menemukan kira-kira wanita yang haram atau enggak boleh dinikahi tapi boleh dijima atau disetubui. Sopo iku? Nah, kamu nanya. Tentu kamu bertanya-tanya. Nah, makanya ikuti terus teka-teki Islam. Sudah kami buatkan, inilah tampilannya ya. Tampilannya seperti biasa ada 6 soal. Kemudian dibuat kolom-kolomnya. Anda tulis sendiri, kolom-kolomnya Anda gambar sendiri. Kemudian pertanyaannya kalau bisa ditulis sendiri, diisi sendiri sebelum mendapatkan jawabannya lewat video ini. Jadi Anda ada latihannya lah. Dan ini juga buat para jamaah pengajian yang punya PR. Nah, ini silakan disimak. Nanti hadiahnya minyak sayur 2 liter. Nah, tapi harus benar ini jawabannya. Harus menyimak videonya makanya. Oke, nomor 1 kita dari mana dulu nih? Dari across dulu, dari yang mendatar. Nomor 4 dulu lah. Nah, itu ada partai atau golongan. Dalam bahasa Arab itu apa? Partai atau golongan atau kelompok. Nah, ini clue-nya huruf pertama adalah H. Awalnya adalah H. 4 huruf H, terakhir adalah B. H, huruf terakhir adalah B. Huruf kedua adalah I. Apa itu? Hizb. Hizbun, bahasa Arab aslinya hizbun. Jadi hizb itu adalah partai atau kelompok atau golongan. Dalam Al-Quran disebutkan Hizbullah. Maka ada partai Hizbullah, partai Allah, golongan Allah. Jadi mereka yang ikut kepada agama Allah. Apa maksudnya? Ada dalam surat Ali Imran, wa may yatawallallah wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi orang yang ikut dengan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka itulah Hizbullah, partai Allah, golongan Allah. Humul ghalibun, mereka akan menang. Jadi orang-orang yang berpegang pada tali Allah, pada agama Allah, pada Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, nah, itu masuk kelompoknya pembela agama atau agama Allah. Maka disebut Hizbullah. Atau dalam surat Al-Mujadalah, ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya partai Allah atau kelompoknya Allah itu akan beruntung atau sukses. Oke, itu ya. Yang kedua, yang mana dulu nih? Menurut nomor 1 adalah acara latihan ceramah di pesantren itu namanya apa? Nah, yang orang pesantren pasti tahu. Setiap malam Jumat diadakan latihan ceramah, latihan pidato, latihan doa, latihan MC. Banyak itu dalam satu acara atau perhelatan itu dilatih semuanya. Namanya apa tuh? Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf. Dimulai dengan M. M, kolom ketiganya yaitu nomor 4 ada H tadi. Jadi huruf ketiganya adalah H. Huruf keduanya adalah U, jadi muh. Nah, kesininya apa? Muh. Jadi acara ceramahan di pondok itu biasa disebut muhadharah. Muhadharah atau hitobahan. Istilah lain ada khitobahan atau muhadharah. Muhadharah. Nah, ini acara ceramahan di pondok.
Jadi para santri itu ketika lulus mereka udah mentalnya udah bagus-bagus, dan keahlian ngemsi, keahlian ceramah, keahlian doa itu sudah dipersiapkan. Jadi rata-rata tidak kaget lagi. Kemudian yang mana lagi? Yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 itu mendatar, karena tadi muhadharahnya H, terakhir itu H. Berarti yang nomor 6 ini huruf terakhirnya adalah H. Apa itu soalnya? Menyembah kepada Allah, menghambakan diri, mencari ridhonya. Apa istilah agamanya? Awalnya huruf pertama adalah I, huruf terakhir adalah H. I titik-titik H. I, huruf ketiga A. I, A, A. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ibadah. Ya kan? Menyembah kepada Allah, menghambakan diri atau mencari ridhonya. Jadi dalam Al-Quran itu ada dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku. Jadi mencari ridho Allah itu namanya ibadah. Mencari amal-amalan baik itu namanya ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ada ibadah ritual seperti sholat, puasa, mengaji Quran. Ada juga non-ritual berbuat baik, seperti sedekah, membuang sampah, berbuat baik kepada orang tua, membantu teman, membantu fakir miskin, dan kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak kita yang baik, itulah disebut ibadah juga. Termasuk diantaranya bekerja atau mencari nafkah buat anak dan istri. Itu ibadah. Kalau tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, supaya Allah suka dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita. Karena keluarga itu adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu ibadah ya. Jadi bukan hanya ibadah itu muter-muter tasbih tiap hari di dalam masjid, tiap hari pegang Al-Qur'an. Itu dimensi lain pun ada. Yang tidak punya waktu ya boleh dengan ibadah-ibadah ghair mahdhah, berbuat baik. Walaupun jarang membaca Al-Qur'an, salatnya terbatas. Kemudian ada nomor 5. Nomor 5 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 5 ini ada 9 kolom. Cara atau metode penggalian wahyu Quran hadis menjadi hukum. Itu istilahnya apa? Huruf pertamanya adalah I. Berarti I. Huruf ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf ke-7 adalah A, I, A. Huruf terakhir adalah H. Pengambilan hukum dari Quran atau hadis menjadi sebuah ketetapan hukum namanya istinbat atau istimbat. Misalnya hukum minuman keras itu dari ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amali syaitan. Jadi dengan ayat ini maka minuman keras adalah haram. Kemudian untuk narkoba, bagaimana cara pengambilan hukumnya? Istimbatnya bagaimana? Nah, itu dikiaskan dengan khamr. Jadi tetap narkoba juga haram. Karena unsurnya sama dengan minuman keras, yaitu memabukkan atau ngefly. Itulah disebut istimbat. Kemudian ke nomor 3 ada ini yang membuat Anda penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Apa sih jawaban dalam judul? Nah, ini ada wanita yang haram dinikahi tapi halal disetubui atau halal dijima. Apaan tuh? Siapa dia? Istri? Bukan. Istri boleh dinikahi. Calon istri boleh dinikahi. Dan setelahnya halal dijima. Mahram haram dinikahi tapi haram pula dijima. Kambing tidak bisa dinikahi.
haram dinikahi dan haram pula dicibir? Jawabannya adalah B. Huruf pertama adalah B, huruf keempatnya adalah A. Tadi ada istimbat itu B-U-D-A-K. Berarti budak. Hamba sahaya itu bahasa lainnya adalah budak atau amah. Budak ini sebenarnya sudah dilarang. Jadi ayat-ayat yang menyatakan budak itu otomatis tidak berlaku lagi. Ini zaman dulu ya. Jadi kalau orang menikahi perempuan dalam keadaan budak itu tidak boleh, haram. Caranya bagaimana? Kalau menikahi harus dimerdekakan dulu, diangkat dulu statusnya menjadi orang merdeka. Caranya bagaimana? Bisa ditebus dengan bayaran tertentu, misalnya 100 ekor unta atau 100 ekor kambing, atau sekira 100 juta, atau dilepas begitu saja dengan mengatakan kamu sekarang bebas, sudah tidak menjadi budak lagi. Maka setelah bebas itu baru boleh dinikahi. Tetapi dalam posisi dia sebagai budak belian yang belum merdeka itu boleh digauli, boleh berhubungan badan dengannya, boleh disetubui, boleh dijima tanpa harus menikah. Ini dulu pernah berlaku dalam hukum Islam. Auma malakat aimanukum fa innahum ghairu malumin. Atau budak-budak yang kamu miliki itu boleh kamu setubui tanpa dosa. Kalau dilihat dari pandangan keadaan sekarang tentu aneh atau tidak pas. Tetapi itulah hukum Islam bertahap untuk memerdekakan budak. Makanya dalam setiap ganjaran atau tebusan itu dianjurkan untuk memerdekakan budak adalah perbuatan mulia. Merdekakan. Terus lama-kelamaan nanti perbudakan akan hilang. Tapi kenapa begitu sulit menghapus perbudakan? Karena sudah mendarah daging, menjadi tradisi, menjadi adat istiadat yang sangat susah untuk dihilangkan. Seperti halnya dulu minuman keras, itu tidak serta-merta dilarang. Harus lakukan penyesuaian. Sama juga dengan beristri. Dulu istri itu ratusan, kemudian dikurang puluhan, dan akhirnya kurang menjadi 4. Itu ya. Jadi jawabannya adalah budak belian atau hamba sahaya perempuan itu zaman dulu boleh digauli, boleh dijima, boleh disetubuhi sekehendak hati kalau masih menjadi milik kita. Hasil kita membeli dari orang. Jadi budak itu seperti halnya hewan, kita beli dengan harga sekian, kita bawa ke rumah, kita kasih makan, kita ambil tenaganya, dan yang perempuan bisa kita pakai. Tapi alhamdulillah perbudakan sekarang sudah tidak ada. Jadi tidak ada seperti itu. Oke, ke selanjutnya adalah ke yang belum, nomor 2, menurun ada agama baru, sempalan Islam didirikan oleh Baha'ullah. Nah, ini kita ada pelajaran bahwa di samping Islam ada agama yang mirip Islam. Sholatnya, hajinya, hari rayanya, cuman dia mengkorupsi atau mengurangi ajaran Islam. Seperti sholat tadinya 5 jadi 3. Seperti haji tadinya ke Mekah jadinya ke kota yang dia tentukan. Nah, agama ini ada sehingga bukan Islam lagi, menjadi agama baru namanya BA, huruf pertamanya B, huruf terakhirnya adalah I, karena dari sini ada istimbat tadi. Ba, Ha, I. Nah, ini adalah nama agamanya Bahai. Boleh dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak asasi manusia, boleh orang memilih agama Bahai misalnya. Karena dia bukan Islam lagi. Jadi dia boleh beragama Bahai yang merupakan sempalan dari Islam tetapi terang-terangan keluar dari Islam. Itulah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan terus pelajaran istilah-istilah agama Islam yang akan kita buatkan videonya di masa mendatang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.